Siang semuanya, saya akan menyampaikan teknologi mengenai pembangkit listrik biomasa yang termasuk kepada pembangkit listrik energi baru dan terbarukan sesuai dengan program pemerintah Indonesia, yaitu mengenai pembangkit yang green energy. Dalam hal ini adalah teknologi mengenai biomasa yang berbahan bakar, lebih spesifik adalah sekam padi. Sedulur Budi Aliyong Channel. Hari ini saya mau mengabarkan kabar berita gembira. Ada seorang pemuda dari desa berawal dari usaha teralis. Sekarang omsetnya sampai 350 miliar. Apa yang beliau lakukan? Tonton terus di Budi Aliyong Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar tahu kalau Budi Aliyong Channel mengupload video yang baru, tentunya tentang teknologi untuk kehidupan.
teman-teman, hari ini saya posisi ada di Venturindo Engineering. Ini salah satu perusahaan lokal, artinya putra-putri Indonesia yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Artinya timnya benar-benar 100% lokal, didukung oleh benar-benar asli putra-putri daerah wong desa lah, kasar ngomong. Tapi otaknya itu di dunia power plant pembangkit boleh diadu lah, kasar ngomong gitu. Memang Venturindo ini fokus membuat pembangkit listrik, mau tenaga air, mikrohidro, tenaga uap, nggak ada masalah. Memang selama ini dia yang fokus di power plant itu hanya Venturindo ini salah satunya. Tentang Venturindo kerjanya gimana, pekerjanya siapa, proyeknya mana saja, dan proyek mana yang baru dikerjain, saya sampaikan di video sekarang. Dilanjut dan monggo tonton sampai habis ya, karena informasinya yang asik ada di belakang. Nanti ada video proses pembuatan power plant yang lagi berjalan saat ini. Pembangunannya sampai di mana sih? Saya upload sekarang juga, makanya tonton sampai habis ya. Terima kasih.
Halo, halo, ketemu lagi dengan Budi Aliong Channel, teknologi untuk kehidupan. Kali ini saya mau coba melanjutkan sepak terjang putra-putri Indonesia. Kemarin video sebelumnya, ini lidah ini. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan sepak terjang putra-putri Indonesia membangun negeri. 100% putra-putri Indonesia membangun negeri dengan bukti membangun pembangkit listrik. Nah, kali ini saya mau coba sampaikan sejauh mana pekerjaan, seberapa mampu putra-putri Indonesia membuat pembangkit ini. Artinya, progresnya sampai di mana sih pembuatan power plant tersebut? Dan asiknya lagi adalah sekarang biar untuk bisa bersaing dengan negara lain atau sesama seprofesi, kita sudah gunakan cara-cara yang cukup efisien. Contohnya nih, monitoring pekerjaan itu kita tidak harus langsung ke sana. Laporannya bagaimana, update-nya bagaimana, kita nggak harus ke sana. Kita sudah siapin drone di sana untuk rekam. Makanya saya bisa sampaikan ke teman-teman. Dan itu update. Sejauh mana sekarang, laporannya bagaimana, dan segala macam direkam pakai drone. Habis itu dikirim ke kantor pusat. Kantor pusat tahu kondisinya begini-begini ini. Sehingga dari kantor pusat bisa menyiapkan part selanjutnya. Atau menyiapkan barang atau dana ataupun keperluan selanjutnya, karena ini dikirimnya update. Jadi lapangan tidak harus ngobrol, saya butuh ini, saya butuh itu, kerjaan saya habis. Kelamaan. Satu. Kedua, pasti ada yang kelewatan. Kalau pakai drone, pakai video di syuting dari atas saya bagaimana sih, terus ini bangunan ini sampai di mana, ini sampai di mana, akan lebih akurat. Nah, kalau kurang jelas tinggal telepon. Itu yang itu kenapa tuh? Detailnya nggak jelas. Ayo cepat. Nah, tinggal begitu saja. Artinya, ini saya pengen mengajak rekan-rekan semua dari Sabang sampai Merauke. Itu ayolah kita buktikan putra-putri Indonesia itu berkualitas, memiliki kualitas yang cukup bagus. Coba, ayo kita lihat. Dengan kondisi sekarang ini, maaf, sebelumnya, sorry. Kali ini saya mau coba ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dari Sabang sampai Merauke, bahwa telah mematuhi protokol kesehatan. Artinya, COVID-19 di Indonesia terkendali. Ini atas partisipasi rekan-rekan semua. Sehingga negara lain pada tumbang, negara lain pada masih semrawut gak karuan, Indonesia bisa tumbuh dan bisa berkumpul seperti ini. Itu karena rekan-rekan dan semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke mematuhi protokol kesehatan anjuran daripada pemerintah. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Menyambung mengenai proyek yang dikerjakan putra-putri Indonesia. Ya, oke. Saya Budi Aliong sebagai generasi muda cukup berbangga dengan sepak terjangnya putra-putri Indonesia zaman sekarang. Kalau sudah kerja, gila. Yang proyek ini rencananya dikerjakan dalam waktu 18 bulan. Coba rekan-rekan perhatikan progresnya sampai di mana. Ini kita sampaikan update dan pakai drone. Gitu loh. Artinya di saat negara lain masih mumet, masih pusing dengan corona dan segala macam gimana nanganinya, kita bangkit. Ini kesempatan Indonesia untuk maju ke depan. Gitu loh. Artinya kita selalu berkarya, berpikir bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, ini saatnya kita
menguasai teknologi. Waktu yang banyak ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Saya yakin bisa. Makanya coba Bode Leong saya sampaikan bahwa saya fokus untuk sementara ini pemuda-pemudi Indonesia. Karena saya melihat sekarang ini saatnya Indonesia dipimpin oleh anak muda, dan mudah-mudahan nanti anak muda akan lebih banyak tampil di kancah politik, ekonomi, dan segala macam lah. Orang tua haknya mendukung, yang kerja adalah anak muda. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan kinerja para putra-putri Indonesia, yaitu dengan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas atau sebesar 15 MW di Kalimantan Timur. Nah, video sebelumnya saya sampaikan progresnya, sejauh mana. Sekarang saya updatekan lagi laporan terbarunya. Nah, tadi saya katakan bahwa ini dikerjakan dengan smart work, teamwork. Dan proyek ini juga dikerjakan atau dioperasikan dengan sistem automation juga. Semuanya kinerja daripada mesin itu dikontrol di satu sistem, pakai automation. Seperti video sebelumnya, program, sensor, setting, hasil. Lebih jelas silahkan lihat di video sebelumnya. Ini sudah tersistem dibangunnya. Kenapa? Untuk menghadapi persaingan ke depan. Kalau sekarang bangunnya masih manual, nah nanti bagaimana kontrolnya? Kinerjanya mesin ini bisa barengan nggak sih? Bisa terkontrol nggak sih? Jangan sampai pompanya berjalan sedangkan di cooling towernya nggak butuh. Nah ini nggak. Di sistem ini sudah dibikin automation. Programnya dibuat anak-anak putra-putri Indonesia. Sekarang masukin bulan ke-7. Sorry, masih 7 ya. Ke-7. Lihat videonya hasil akhir. Nah, kira-kira yang bekerja di Kalimantan Timur itu siapa saja sih? Kayak apa sih orangnya? Di video akhir juga ada. Yang bekerja di sana ada di video terakhir ini. Minta tolong tonton sampai akhir. Dan kondisinya menurut saya ini sudah cukup lumayan. Banyak yang sudah terselesaikan. Secara building etnis sekitar 70%. Masuk bulan ke-7. Nah, artinya dari sini, kalau anak muda sudah bekerja, enggak, tenaganya masih full, otaknya masih fresh, idenya masih banyak, makeovernya masih top, apapun jadi. Enggak ada kata sulit. Mereka pantang menyerah. Pejuang-pejuang tangguh yang kita kirim ke sana. Nah, harapannya ini juga memberikan ide ke rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Enggak ada kata enggak mungkin. Kalau kita mau berdoa dan berusaha, pasti hasilnya akan lebih baik. Gitu aja. Yang artinya putra-putri Indonesia cukup dia diperhitungkan soal makeovernya atau multi talentnya. Bisa ngelas, bisa jadi tukang batu, bisa kapanpun dia butuhkan. Minimal walaupun kualitasnya tidak sebagus memang ahlinya, tapi minimal untuk membantu atau yang untuk emergensi atau yang tempat-tempat nggak penting atau nggak bisa mereka kerjakan. Tapi kalau yang vital tetap ahlinya yang turun tangan. Gitu. Karena kualitas tetap diutamakan. Kenapa? Kualitas menjamin umur pabrik yang dibangun lama. Biar yang punya pabrik lebih untung. Intinya di situ kuncinya.
Anak muda bekerja, hasil lebih baik, umur lebih panjang, lebih untung. Maintenance-nya lebih gampang karena terprogram. Jadi bisa dihitung, oh bagian sana udah jalan sekian lama, udah waktunya ganti, oh sana ini bisa dipersiapkan. Spare part-nya udah disiapkan dulu. Kira-kira sana umurnya paling 1 tahun lagi, ya udah persiapan, disiapin. Karena tersistem. Rekodnya ada, datanya ada. Itulah kelebihan kinerja putra-putri Indonesia tuh di situ. Mari silahkan tonton videonya sampai akhir.
siang semuanya. Saya akan menyampaikan teknologi mengenai pembangkit listrik biomasa yang termasuk kepada pembangkit listrik energi baru dan terbarukan sesuai dengan program pemerintah Indonesia, yaitu mengenai pembangkit yang green energy. Dalam hal ini adalah teknologi mengenai biomasa yang berbahan bakar, lebih spesifik adalah sekam padi. Nah, ini nasib baik nih. Hari ini ketemu sama juragannya Venturindo, bosnya pembuat listrik. Ya kan? Kita udah menikmati setiap hari, tapi yang salah satu yang buat putra-putri Indonesia. Ini sama Mas Budi ini kita datangnya sama-sama dari Boyolali ya, Mas. Jadi di Boyolali itu kita itu penghasil susu sapi ya, Mas. Susu sapi dan keringan orang dikenalnya gitu lah. Memang tempat kita memang rada susah sih ya. Memang kan air juga susah. Waktu kecil kita memang agak susah lah ya. Tapi ya alhamdulillah lah, maksudnya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain lebih banyak lagi. Walaupun kita ya wong desa kan, tapi kan iso teknologi ya teknologi kota loh, Mas. Jadi artinya itu yang saya sering menemui itu wong desa isin, malu dan segala macam kan kayak gitu loh. Nah gitu loh. Ternyata kan Mas itu juga bisa. Iya, bersaing artinya bahkan menurut saya termasuk mencari rekor lah. Iya. Bisa menaklukkan Jakarta kata Pak Nono sih begitu. Bisa menaklukkan Jakarta artinya kita bisa bersaing lah. Ya artinya itu tadi, makanya kan kita memang sebetulnya kalau generasi kita itu kenapa kita ini sebetulnya masuk ke generasi ini ya, generasi ketiga setelah di revolusi industri, terus generasi 60-an 5 sama generasi 75 sampai 80 kita kan sampai 85 itu cenderung kita ini keturunan orang pekerja keras. Jadi kita iya, bapak-bapak kita ini karena sering itu jadi kita ke bawah. Jadi kita dengan bekal kita yang memang tough di kampung, terus kemudian intinya kita mau belajar, kita mau mencari pengetahuan yang baru. Nah, ini ya kita bisa mengikuti perkembangan persaingan di dunia industri dan teknologi gitu. Nah, alhamdulillah perusahaan yang saya pimpin itu memang saya tekankan kepada teman-teman dari manapun kalian asalnya, mau dari kota, mau dari kampung, mau dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai pantai, tapi ketika kamu sudah berorganisasi dan kamu mau belajar, pasti semua akan kamu dapatkan gitu. Iya, itu yang harus ditanamkan. Iya. Nah, terus untuk
perusahaan kita ini kan sebetulnya kan banyak di pembangkit listrik, Mas. Nah, itu yang perlu kita bahas banyak, yang artinya ini kan agak unik. Iya. Kalau pedagang kan banyak artinya di situ. Nah, kira-kira nih Mas, untuk di pembangkit itu, kira-kira energi lah atau tenaganya dari mana saja sih Mas? Artinya kita coba berpikir ke depannya juga. Mungkin Pak Didi bisa sampaikan juga rencana dunia atau bagaimana lah itu Tentang pembangkit. tentang pembangkit ini bagaimana gitu loh. Ke depannya bagaimana sih gitu. Nah, ini menarik. Karena harus kasih yang berat-berat kalau terus terang aja kan gitu. jadi gini, kita itu dalam bahasa apabila kita bisa menguasai teknologi, maka kita akan menguasai dunia. Kemudian apabila kita menguasai energi, maka kita bisa mengendalikan industri dan manusia. Nah, itulah. Nah, itu. Jadi salah satu kemajuan zaman dan perkembangan teknologi itu tidak luput dari perkembangan dari industri pembangkit listrik, Mas. Karena industri pembangkit listrik ini kan energi. Betul. Dan energi ini dari masa ke masa ini seiring dengan pertumbuhan manusia dan teknologi selalu bertambah. Makanya pembangkit-pembangkit di Indonesia dan di dunia ini cenderung pertumbuhannya sangat signifikan mengikuti pertumbuhan penduduk dan manusia sendiri gitu. Manusia selalu bertambah, nggak ada cerita di negara manapun turun itu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, itu mungkin salah satu filosofi sampean untuk tarik ke sana gitu lah. Iya, karena memang segmen pembangkit listrik ini industri yang Mas, istilahnya jadi primadona. Karena tidak semua pengusaha dan industri mereka mengetahui dan memahami dan mengerti tentang pembangkit listrik. Tapi pengen. Iya, tetapi juga belum tentu teknologi banyak lah, sebetulnya banyak teknologi, tetapi teknologi yang proven mengenai pembangkit listrik itu juga tidak banyak, sehingga banyak teknologi yang murah, teknologi yang kurang bagus gitu dipaksain dengan anggaran yang rendah, tetapi lifetime-nya itu tidak bagus gitu. Nah, terus kemudian mengenai pembangkit listrik ini sebetulnya kalau saya bicara global, nah ini pembangkit listrik itu kita bisa kategorikan pembangkit listrik bahan baku yang dibakar atau yang menghasilkan itu yang diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, itu pelajaran artinya SD sebenarnya. iya, ini kan pembangkit listrik yang tidak dapat diperbaharui ini ya pembangkit listrik yang energi fosil. Iya. Seperti batu bara, diesel, solar. Nah, itu kan itu tidak bisa diperbaharui. Kita dipakai habis, dipakai habis, pakai habis. Nah, tetapi sumber lain yang sedang kita kembangkan dan pemerintah sedang fokuskan itu adalah pembangkit listrik energi baru dan terbarukan. Nah, ini melalui Kementerian SDM, terus kemudian melalui pengembangan riset dan teknologi, pemerintah juga memberikan intensif untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan, gitu Mas. Nah, ini yang mungkin, maaf saya potong dulu, ini mungkin banyak rekan-rekan atau bahkan masyarakat, bahkan saya sendiri pun juga nggak tahu nih, kalau ada isu-isu seperti itu, kita artinya ada insentif dari pemerintah menuju artinya go green lah ya. Iya, ada itu. Itu saya yang belum tahu gitu loh. Ternyata pemerintah sendiri sudah mengarahkan ke sana, sudah ya, mengamankan dunia inilah ya. Iya, mengamankan, artinya ketika nanti peaknya batu bara habis, katakan seperti itu, pemerintah ini sudah menyiapkan energi baru untuk dijadikan pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik kemudian tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu angin, terus kemudian pembangkit listrik biomasa. Nah, biomasa ini juga banyak sekali Mas sebetulnya. Biomasa ini contohnya? Biomasa ini kan limbah-limbah sawit, kayu, janggel jagung, pokoknya yang padatan-padatan yang bisa dibakar itu dikategorikan sebagai biomasa. Ya. Sedangkan sampah, contohnya yang kalau orang Jakarta lah pusingnya kan Bantar Gebang lah contohnya, itu kan pusing kepala. Artinya beli tanah yang luas untuk nimbun sampah dan segala macam, terus mungkin yang Surabaya yang udah bikin lah ya, kalau nggak salah. Yang artinya mungkin itu nambah-nambah ide lah ya. Jadi ke depan sampah kan akan pusing kepala, buangnya di mana. Begitu ditumpuk juga akan menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dan segala macam. Iya. Ya ini kalau itu sudah ada juga. Pembangkit listrik tenaga sampah itu
Di Bantar Gebang pun juga sudah ada, Mas. Sudah Jadi ada jalan. kalau pembangkit listrik tenaga sampah itu termasuknya juga renewable energy. Dan cara kerjanya juga dia ada dua macam juga. Itu sampah bisa langsung dibakar Oke. atau sampah kita bisa bikin gasifikasi dulu. Oke. Jadi teknologinya beda. Ada dua. Sama-sama sampah untuk menghasilkan listrik, tapi teknologi yang akan dipakai itu beda. Ya. Jadi yang bisa direct combustion atau langsung dibakar saja menghasilkan listrik namanya nanti menggunakan steam turbine. Oke. Nah, nanti tapi kalau kita ini bikin gasifikasi atau dibikin gas dulu, nah nanti ada gas engine yang dipakai, tapi sama-sama menghasilkan listrik gitu. Nah ini sebetulnya tiap kota-kota besar itu kita bisa buat pembangkit listrik itu, tetapi yang jadi kendala itu mungkin kita gini loh Mas. Jadi untuk energi baru terbarukan ini, pemerintah ini sebetulnya sudah mempunyai target nih. Misalnya sampai 2060 sesuai dengan protokol Paris misalnya itu batu bara harus dipangkas, sudah tidak bisa. Nah ini pemerintah Indonesia juga mengikuti pola itu, mengikuti target itu. Jadi nanti misalnya 2025 di Indonesia ini sekarang ini pembangkit listrik itu kalau nggak salah itu totalnya 71 gigawatt atau sekitar 72 gigawatt. Itu pasti Untuk kondisi untuk semua, iya di Indonesia. sekarang artinya. Iya, nah ini untuk energi baru terbarukan mungkin masih di sekitar antara 9 sampai 11%, artinya masih jauh. Masih 90% yang menggunakan batu bara. Iya, selain yang energi baru terbarukan itu masih sedikit sekali. Karena apa? Memang energi batu bara itu memang secara harga dan secara investasi dia lebih murah, Mas. Mengapa pakai itu? Karena kita kan namanya bisnis kan, mana yang lebih murah itulah yang kita beli. Tetapi kalau energi baru terbarukan ini investasinya ini macam-macam. Biomasa, kemudian PLTMH, kemudian geothermal, kemudian PV solar panel. Nah, ini harganya ini masih relatif tinggi sehingga Awalnya. investasinya itu orang akan terengah-engah di awal, tetapi sebetulnya yang diperlukan adalah intensif dari pemerintah. Ya. Nah, ketika ini misalnya saya punya duit nih bangun pembangkit listrik untuk yang energi bersih, saya bikin pembangkit listrik tenaga air lah katakan pakai duit saya. Nah, ketika saya buat, ini saya jual ke pemerintah melalui harga yang ditetapkan di ESDM. Itu walaupun sudah ditetapkan, tapi kadang-kadang di PLN itu tidak serta-merta udah tak bayar harga sekian, enggak juga, karena melihat situasi bahwa harga ini masih lebih tinggi dari harga PLN. Oh. Jadi kadang-kadang kurang menarik untuk investor. Benar. Makanya banyak orang yang lebih cenderung bikin usaha yang lain daripada untuk ke power plant, walaupun bisa dan segala Kecuali untuk daerah-daerah tertentu, Mas. Misalnya pulau terpencil, yang di sana hanya memakai diesel. Ya. Pulau-pulau terluar di sana hanya memakai diesel. 1 kW misalnya harga 3.000. Kemudian kita investasi di sana dengan memakai pembangkit tenaga air atau memakai tenaga surya, 1 kW-nya sekitar 2.000, 2.200 masih masuk. Kalau di Pulau Jawa, kalau kita mau investasi seperti itu ya nggak bisa, beli listrik cuman 1.000, kita mau pasang harga segitu kan nggak mungkin ketemu. Satu yang kedua juga di Pulau Jawa kan kabelnya udah tersiap. Ya, jaringan. Udah siap, tinggal Jadi nyambung aja. Jadi salah satu supaya kita itu pembangkit listrik supaya energi baru terbarukan ini bisa sesuai dengan targetnya pemerintah, mau nggak mau pemerintah harus memberikan intensif. Harus ada subsidi ke pengusaha-pengusaha atau misalnya harga yang sudah ditentukan itulah yang harus diikuti. Jadi gini, harga listrik dari Kementerian SDM dari Aceh sampai ke Papua ini sudah ditentuin, Mas, harganya. Oh, per daerah. Per daerah sudah ditentuin. Misalnya tenaga PLTMH atau pembangkit listrik tenaga surya atau pokoknya yang energi baru terbarukan ini sudah ada. Ada di Ya, sudah ada harganya. Ketika saya investasi, nah ini kadang-kadang kontrak dengan PLN ini tidak selamanya mulus, listrik saya dibeli. Oh, lah itu yang muncul kendala lagi. Iya, muncul kendala lagi. Sedangkan sampai investasinya kasarnya mungkin Udah besar. udah besar. Kembalinya kapan sih harus dihitung juga? Ya, itu kembalinya sudah kehitung, tapi makanya yang paling bagusnya adalah memang effort dari pemerintah. Kalau pemerintah itu pokoknya sampai di 2025 itu mestinya targetnya pemerintah untuk energi bersih itu
yang energi baru terbarukan itu ya mungkin sih kalau nggak salah dari Kementerian SDM itu sudah harus mencapai sekitar 20-an%. Jadi kalau hitung-hitungan pemerintah harus mensubsidi listrik itu sekitar berapa ya? Sekitar 1,7 triliun atau berapa gitu. Artinya tetap mensubsidi. Yang saya katakan angkanya saya tidak tahu pasti, tetapi untuk mewujudkan target yang linear itu, pemerintah harus memberikan subsidi pembelian listrik. Ya, karena Kalau nggak bakalan jalan, udah. ya, itu satu. Yang kedua kan juga kita harus berpikiran juga ada dua lah ya, memikirkan dunia, artinya bumi kita tempat berpijak. Iya. Yang kita gali batu bara setiap hari satu. Yang kedua, kita harus juga memikirkan anak cucu juga. Iya, pasti habis Masyarakat kan. juga ya, harga listriknya kan otomatis kalau apa ya, di biaya-biaya PLN ini dibebankan ke masyarakat juga Nggak mungkin, nggak ketemu, Kasihan, nggak ketemu. Artinya memang belum saatnya kita itu menaikkan TDL ya. Iya, tarif data listrik. Orang sekarang naik Rp50 aja demonya sampai Senayan, sampai ke Kuningan kok. Nah, makanya kan gini. Jadi ya kita itu berharap dengan teknologi-teknologi baru kita bisa menciptakan inovasi energi murah. Oke. Apa namanya power plant yang memakai solar panel, kemudian mikrohidro. Teman-teman di industrial itu kan juga meng-create spek-spek yang bisa bukan down spek ya, tapi mencari inovasi untuk membuat energi murah. Tapi pasti akan ketemu, nanti akan semakin turun. Termasuk baterai, lithium baterai, Ya, terus prima kemudian, dona nah itu nanti itu akan seperti itu. Nah ini kan kembali lagi ke energi baru terbarukan itu, Indonesia ini potensinya luar biasa, Mas. ya. Sekarang kemarin saya menjadi saya mewakili industri IPP pembangkit listrik. Kenapa sih investasi di pembangkit listrik yang biomas ini kok kadang-kadang tidak menarik? Ya karena memang itu tadi kita jualnya itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita hargain bersama gitu. Jadi misalnya biomasa itu di seluruh Indonesia itu ada berapa ribu pabrik pabrik kelapa sawit. Oke. Kelapa sawit itu mereka itu sudah mengenerate power sendiri selama ini. Betul. Jadi dia punya steam turbin, dia memakai boiler yang memakai limbahnya sawit, yang notabene limbah itu dipakai untuk bakar boiler untuk menghasilkan steam turbin. Steam turbin ini uapnya dipakai untuk rebusan. Nah ini sudah terjadi di Indonesia ini puluhan tahun yang lalu. Dan itu dari pemerintahnya sudah ada. Nah itu atau ada itu sudah di swasta ini sudah berbuat seperti itu, tetapi kita kan selalu bicaranya pembangkit listrik energi baru terbarukan sekian ratus megawatt. Kita bicara kecil-kecil dulu aja lah, misalnya dari Aceh, Sumatera Utara, Padang, Lampung, pembangkit listrik yang excess power dari pabrik-pabrik sawit yang 2 mega, 1 mega, 2 mega, 1 mega dibeli aja. Itu kan sudah tidak perlu kita ini jor-joran investasi. Mereka udah investasi sendiri swasta. Mau nggak mau dia akan investasi. Iya, lah dia punya bahan bakunya kok. Dia punya limbahnya cangkang, punya limbahnya FV, punya limbahnya fiber. Selama ini cuman dibuang buat ngerabuk, carane dhewe kan ngerabuk. Untuk pupuk bener. itu. Ya itu satu. Yang kedua kan nggak salah kan sekarang udah mulai ini kan bikin limbahnya dari limbah kelapa sawit yang biogas kan. Jadi pome itu sudah, itu juga sudah. Itu juga tambahan lagi artinya kan. Itu ada teknologi Menuju ke go green kan. Iya, itu yang biomas. Kita excess powernya kita beli aja dari pabrik sawit 1 mega yang biomas. Kemudian yang biogas yang dari pome misalnya keluar 500 setengah mega lah, 500 kW kita beli, PLN beli. Itu udah 1,5 mega satu pabrik sawit misalnya yang kapasitas 30 ton. Pabrik sawit lagi dibeli lagi, pabrik sawit lagi, kita beli excess powernya aja. Excess power dari mereka. Sisa tenaganya itu. Nah sekarang dia mau bikin excess power tetapi harganya ora cocok ya, mendingan gue tuku sapi tuh ning pabrik sawit, gue ngingu sapi wae. Memang ada beberapa perusahaan udah piara sapi lah. Daripada dibakar menghasilkan listrik mendingan duitnya aneh. Duitnya mending tuku sapi toh kok kene kebun-kebun sawit kan karo menghidupi masyarakat kebun-kebun itu toh. Dapat pupuk lagi kan. Nah, sekarang kita kemarin sebagai prototipe itu
kita bikin power plant yang memakai bahan bakunya ini sekam padi, Mas. Oke. Ini di Palembang, ini kebetulan yang punya beliau Pak Soekarta itu PT Buyung Putra Sembada. Nah, mungkin Nah ini ini beliau orang baik, itu orang sukses di Palembang di Sumatera Selatan, membuat pembangkit listrik tenaga sekam padi pertama kali di Indonesia. Ini sebetulnya teknologi sederhana, tapi kita ini terlalu dikungkung teknologi ini. Ini kita cuman bakar sekam padi untuk ngasilin uap, muter turbin, misalnya ngasilin listrik, muter dinamo pabrik, ya kan? dipakai sendiri atau dijual ke PLN? Dipakai sendiri 3 mega. Itu luar biasa kan. Artinya limbahnya sekam padi sisa. Iya, itu dipakai untuk muter 3 mega masih sisa. Karena kan orang selalu melihatnya yang gede 5 mega, 10 mega. Buat aja 3 mega, 2 mega. Saya juga itu yang kemarin di Palembang, kemudian yang potensinya besar itu di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Sidrap, terus kemudian Pare-Pare, itu kan padi itu sekam itu luar biasa. Terus dibuat apa mereka? Ya sekarang dipakai untuk bakar batu bata mungkin, terus untuk apa gitu. Jadi karena untuk dipakai ke power plant sebagai fuel itu ya itu tadi saya sampaikan tadi kurang menarik gitu. Karena investasinya nggak sesuai lah ya. Memang lama, investasinya akan lama. Satu, yang kedua kan sebenarnya apa ya? Itu kan kita juga berpikiran menyelamatkan dunia dari timbunan sampah kan. Iya. Yang harus kita pikirkan kan, gitu loh. Contohnya kalau nggak salah kan dulu ada lagi ya, satu lagi ya, yang kalau nggak salah sampahnya sagu. Oh iya, Nah, itu kita pernah bikin itu 3 mega juga. Nah, Itu di Kepulauan Meranti. Itu punyanya grupnya Sampurna Agro. Itu kan satu pulau itu ditanamin pohon sagu. Nah itu kita bikin pembangkit listrik pakai kulitnya itu. sedangkan kalau itu nggak dibikin pembangkit, Sampah, itu jadi sampah. hancurnya kapan? Kalau nggak Iya salah busuk kan, dia busuk kan. kulit sagu kan kalau nggak salah yang dipakai untuk ini hitam-hitam itu apa? Iya, itu kulit yang untuk di bangunan dulu. hijau itu. Ya. Hampir seperti tapi agak kaku. Iya, Itu didiemin aja bakar udah jadi listrik itu. iya. Untungnya kan di situ. Tapi coba kalau nggak dibikin power plant, busuknya kapan? Iya, itu Menimbulkan masalah lagi kan artinya seperti iya. Terus terakhir itu kita juga membuat power plant dengan Wika itu dari Kementerian SDM itu fuelnya kita 100% memakai CPO, Mas. Oke. Nah, Jadi itu yang CPO itu kalau orang kan kita dibuat refinery dulu untuk bikin biodiesel. Oke. Di Terus di ekstrak lagi, D20, D30 udah nggak perlu itu udah ada teknologi yang kita ciptakan memakai teknologi kita, CPO langsung dibakar keluar listrik. Nah, itu kalau nggak salah Itu ada di Belitung. itu baru pertama kali di dunia yang Di Indonesia lah, nah, di Eropa udah banyak. Eropa banyak. Di Eropa udah banyak. CPO-nya dari Dari kita juga. Sakit hati ya. Kita punya bahan bakar dikirimnya ke sana. Nah, Di sana dipakai pembangkit listrik. nah iya. Sedangkan yang gudangnya CPO terbesar di Indonesia kan. Minum dulu lah. Ya. Gudang CPO Indonesia nomor 1. Malaysia ya. Enggak lah, sekarang Indonesia lah nomor 1. Iya, makanya sama Malaysia lah Ya, kita bersaing. dunia yang masih CPO cuma 2, Indonesia dan Malaysia. Malaysia belum bikin ya pembangkit yang dan Belum ya? Belum ya. Enggak tahu sih. Cuman sih pembangkit ini sudah kita buat. Artinya ketika nanti diesel tidak ada, ini tidak ada, ini pun jadi gitu. Ini sudah disiapkan sama Kementerian SDM. Saya itu yang prototipe itu yang ngetes yang trial itu kita dulu sama Wika, terus sama BPPT juga. Kita sama BPPT. Nah, ini kita tes di workshop kita. Nah, jadi ketika nanti tidak ada solar, CPO itu udah bisa langsung dibakar jadi listrik, nggak perlu biodiesel dibikin D20 B30 itu. B20 ya? Iya, yang nanti terus itu Baru bisa biayanya kan mahal. Nah, ini lebih murah. Nah, ini mungkin yang Pakai teknologi. banyak orang yang ternyata Indonesia itu memiliki sesuatu yang di dunia mungkin atau mungkin hanya di Indonesia ini sudah ada sesuatu pembangkit contohnya atau perusahaan-perusahaan yang
apa ya, mungkin se-Asia baru satu dan segala macam lah ya. Mungkin di Eropa ya, saya baru dengar malah di Eropa justru pembagiannya dari sini ya. Oh iya, Itu dia CPO udah banyak dibakar di sana memang. Terus kemudian kita bicara pembangkit listrik. Nah ini kan Indonesia itu potensinya itu seperti geotermal. Geotermal itu luar biasa, panas bumi. Negara-negara seperti kita di Indonesia, terus kemudian yang subtropis kayak kita ini, yang apa namanya banyak gunung berapi, terus kemudian pantai, terus kemudian angin, kemudian panasnya cukup. Nah ini potensinya kita bisa lebih besar lagi. Ya itu tadi intinya pemerintah memberikan kepastian, memberikan kepastian harga. Jangka panjangnya hargamu sekian ya wis tak beli, udah. Tapi komitmen jangan rubah-rubah. Tapi komitmen gitu, engko ganti menteri. Iya, engko ganti menteri, ganti permen. Engko padahal kene wis kontrak 10 tahun. Iya. Ganti menteri, permennya diganti yo investornya modar toh ya. Nah ini yang jadi masalah. Nah kalau cuma 1-2 miliar oke lah. Nah, iya. Ini kan 1 miliar. Ya ini 1 mega investasi sih Sekitar ya mungkin ya average lah kalau energi baru terbarukan ya 1.300.000, 1.400.000 sampai di 2 juta lah tergantung pembangkitnya. Iya per mega. per mega. Ya. Tergantung apa misalnya biomas ya 1.500.000 per mega masih 1.500.000 apa nih? 1.500.000 US dollar per mega. Nah, berarti sekitar 22 miliar ya per mega ya. Terus kemudian misalnya mikrohidro pembangkit listrik hidropower lah, mau mikrohidro, mini hidro atau PLTA itu ya antara 1.900.000 sampai 2.200.000 per megawatt tergantung konturnya juga kan desainnya. Nah ini artinya kan masih tinggi dibanding dengan pembangkit listrik yang batu bara. Batu bara itu sekarang 1.100.000, 1.200.000 per mega itu sudah bisa jadi gitu kan. Investasinya. Karena pun murah juga. Kan batu bara lebih murah gitu kan. Jadi dua-duanya murah. Dua-dua murah, makanya harga jual listriknya juga murah. Betul. Paling 6 sampai 7 sen kan harga listrik batu bara kan. Kalau yang energi baru terbarukan ini mungkin kan bisa 12 sen, bisa ya 1.000, artinya kalau rupiah ya 1.700, 1.800, 2.200 per kWh. Sen sama ratusan. Lah ya makanya dijadiin rupiah kan seperti itu. Tapi saya rasa suatu saat pasti akan kita kita fungsinya selalu berusaha. Ya itulah kuncinya dua. Kalau menurut saya ya dua lah garis besarnya. Yang penting kita selaku di teknologinya, ilmu terapan teknologi kita kembangkan bagaimana supaya energi ini mendapatkan energi murah ke depannya. Energi baru terbarukan yang selalu berkreasi untuk mendapatkan energi yang murah. Yang kedua selalu inovasi. Yang kedua ya kepastian jaminan dari pemerintah mengenai tarif, mengenai kebijakan, mengenai regulasi, firm. Ketika firm menarik pasti. Indonesia ini banyak orang pintar, banyak orang kaya kok. Cuman kadang-kadang kan kita ini minta dipastiin aja, diyakinkan. Ketika kita diberi keyakinan, kepastian, tertulis, ya pasti banyak yang mau. Iya, besar industri pembangkit listrik. Iya. Cukup menarik ya, terus kita bicara power plant sampai besok pagi nggak kelar lah ya, artinya aduh bingung loh saya mau nanya apa lagi loh. Nanya apa? Pusing kepala. Halo, ketemu lagi dengan Budi Aliyong Channel. Kali ini saya mau informasikan atau mengupload video tentang memanfaatkan energi terbarukan atau lebih kerennya orang nyebutnya green energy. Dunia sudah berpikir bahwa energi itu akan habis. Makanya perlu adanya terobosan-terobosan baru dengan alternatif energi alternatif, di mana sekarang ini kebanyakan pembangkit listrik itu menggunakan batu bara atau gas bumi
atau hasil tambang, itu akan habis. Dan pertanyaannya lain, itu juga akan merusak alam. Makanya kali ini saya coba uploadkan contoh pemanfaatan sampah sekam padi. Di Indonesia banyak sekali sekam padi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita tidak mulai memanfaatkan sekam padi ini untuk pembangkit listrik. Nah, ini makanya mari teman-teman rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, mari kita berpikir sedikit daerahnya mana yang bisa dijadikan pembangkit, terutama daerah-daerah yang masih jauh dari pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia ini, yang sering mati lampu. Mungkin itu parameter gampangnya, itu berarti kan masih kekurangan listrik kan. Nah, coba kita bikin agar tidak ketinggalan informasi mengenai teknologi untuk kehidupan. Like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar di saat Budi Alio upload channel baru tentang energi atau tentang teknologi untuk kehidupan kita semuanya. Jadi saya berpikir untuk channel ini untuk teknologi untuk kehidupan kita. Jadi artinya hidup kita biar enak dengan ditunjang adanya teknologi. Tekan loncengnya. Selamat siang semuanya. Saya akan menyampaikan teknologi mengenai pembangkit listrik biomasa yang termasuk kepada pembangkit listrik energi baru dan terbarukan sesuai dengan program pemerintah Indonesia, yaitu mengenai pembangkit yang green energy. Dalam hal ini adalah teknologi mengenai biomasa yang berbahan bakar, lebih spesifik adalah sekam padi. Dan sekam padi ini banyak ditemui di Indonesia, terutama di pertanian. Dan pada kali ini adalah sekam padi yang ada di wilayah Sumatera Selatan, dan lahan yang ditanam sangat luas sehingga di perusahaan ini mampu mengenerate pembangkit listrik sekam padi sebesar 3 MW. Teknologinya sangat sederhana, yaitu dengan memakai boiler dan steam turbin, tidak jauh beda dengan teknologi combustion power plant yang lain. Hanya saja ada treatment di bahan bakar dan terutama di pembakarannya ada treatment tersendiri. Market power plant. Nah, ini itu yang tinggi besar itu boiler, itu penghasil uap. Nah, penghasil uapnya akan gerakin ini. Nah, ini namanya turbin. Nah, turbin sebelahnya ada namanya dinamo. Tuh, itu dinamo sebelah kanannya. Jadi dinamo itu menghasilkan listrik. Nah, nanti itu baru disambungin ke panel lagi ini. Nah, ini kurang lebih seperti inilah. Jadinya cuma sebegini aja nih, bisa menghasilkan listrik yang besar sekali. Tergantung mau besar mau kecil bisa. Tapi kurang lebih dasar semua sama seperti ini aja sih. Nah, ini cooling tower. Ini cooling tower itu pendingin lah. Untuk pendinginnya. Terus ini ada kondenser. Terus ini untuk pengolahan air. Nah, ini untuk pengolahan air ya, untuk ngasih umpan ke boiler itu karena biar boiler itu kan bahannya dari besi-besi, artinya untuk manasi air, pancinya lah. Nah, itu kan airnya kalau Fe-nya tinggi atau zat besinya tinggi kan akan masalah, akan nimbul kerak-kerak. Nah, bersihnya kan susah, makanya diolah ini Fe-nya biar kurang gitu loh, kalau bisa 0 biar nggak ada zat besinya. Nah, ini untuk masuknya bahan bakar. Nah, bahan bakarnya ini naik, teropongin naik terus masuk ke sini, nanti terus bahan bakarnya masuk ke sini. Nah, itu yang agak warna putih-putih itu tempat bahan bakar tuh. Nah, ini ada air sama pemanasannya di sini, asapnya dikeluarkan ke sini. Nah, di sini ini sekalian untuk keluar asap
sama pemanfaatan asap buangnya juga untuk memanasin air. Manasin air untuk apa? Nah, untuk ngisi ini kan dipanasin uapnya kadang terus kurang diisi lagi. Nah, kayak gitu itu. Nah, ada pemanasan ini orang nyebutnya economizer lah. Ini cerobongnya namanya chimney. Nah, ini namanya chimney. Jadi di dunia teknik pada cuma cerobong, knalpot lah kalau motor itu knalpotnya. Simpel kan? Coba, yang sulit di mana coba? Ada. Ini yang untuk pembangkit tenaga uap. Kalau pembangkit tenaga air, PLTA, lebih simpel lagi sebenarnya. Nih. Tenaga uap aja cuma begini. Tuh. Cuma segini aja loh, nilainya lumayan. Tapi kalau mau bikin sendiri, pakai sendiri sih bisa aja sih. Ini. Tuh, make up boiler itu artinya untuk air, nambahin air lah ke boiler. Sebentar. Jelas. Nah, ini sistem untuk nambahi air di boiler ini. Nah, ini namanya. Yang tadi saya bilang untuk nambahin air karena udah dipanasi kan, kurang, tambahinnya pakai itu tuh. Sistemnya gampang, itu bisa dijelasin sebagai nanti ya kalau ada yang minta dijelasin apa sih deaerator, feed tank, make up boiler apa sih, boleh komen di bawah, nanti saya coba kasih penjelasan semampu saya, tapi simpel sih. Oke. Simpel sekali. Simpel sekali. Oke.